kami Bapa, untuk menaruh hidup kami. Karena hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau tempat kami berlindung, hanya Kau tempat kami sujud sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
Puji Tuhan, Shalom umat percaya, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Sukacita surgawi meliputi hati dan pikiran kita pada hari ini, karena kita tahu bahwa hari yang baru, rahmat yang baru Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari lupakan atau jangan lagi terikat dengan apa yang sudah lalu terjadi, tetapi bersemangatlah hari ini untuk menjemput berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah disediakan bagi Anda dan saya. Dan saatnya kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membuka mata, hati, dan pikiran kita, sehingga benih yang unggul yang Tuhan berikan itu akan tertanam baik, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Mari saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kemuliaan hanya bagimu di tempat kudusmu, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk hari baru yang kau berikan kepada kami, hari yang kau jadikan bagi anak-anakmu yang mengandalkan engkau, di mana engkau telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa untuk kami miliki pada hari ini ya Bapa. Untuk itu tuntun langkah kami agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga betul-betul apa yang kau siapkan bagi kami itu kami terima, kami alami, kami nikmati, bahkan kami bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah engkau lewat hamba-Mu Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kita tentu banyak mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman dalam hari-hari yang kita lalui. Tidak senantiasa dijanjikan bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Dan ketika kita melihat, ketika kita membuka mata dengan apa yang terjadi di sekitar kita, seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri ini. Misalnya saja, kenapa aku yang sudah rajin ke gereja, kenapa aku yang sudah rajin berdoa, dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ke gereja, bahkan melakukan kejahatan lepas kejahatan, kok hidupnya jauh lebih nyaman, kok hidupnya jauh lebih diberkati, makin kaya, makin gemuk, makin indah luar biasa. Dan kita bertanya-tanya, kenapa aku seperti ini? Dan apa yang terjadi? Kita mulai sedih, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Hal ini juga dialami oleh pemazmur yang namanya Asaf. Asaf ini adalah orang Lewi yang bekerja di Bait Allah. Jadi dia pribadi yang dalam kehidupannya melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang seiman senantiasa. Tetapi suatu ketika Asaf mengalami seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dan mungkin Asaf juga mulai bertanya hal yang sama. Saya ini melayani pekerjaan Tuhan, kok itu orang fasik enak-enakan. Dan itu memusingkan dirinya. Itu menenggelamkan dan membuat dirinya sama sekali tidak nyaman umat percaya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan agar dia merdeka dari pikiran-pikiran dan keadaan yang ada. Dan kalau kita lihat umat percaya yang diberkati Tuhan dalam Mazmur 73, ya, kita lihat dari ayatnya yang ke-1, dia menyatakan bahwa ya, aku ini orang yang tulus hati, tetapi kenapa ada banyak orang yang tidak baik tetapi lebih diberkati dan lain sebagainya, ya. Sampai ayatnya yang ke-16, dia memutuskan untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Dan dari situ, ya, sebetulnya dia sudah mulai mendapatkan pencerahan-pencerahan. Tetapi, nah ini mungkin juga banyak kita alami. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, kita masuk dalam hadirat doa, tetapi kemudian apa yang terjadi? Kok rasanya kita tetap gak merdeka? Kok rasanya kita tetap kesal, tetap sakit hati, tetap gak nyaman? Ada banyak orang yang mengalami hal seperti ini, umat percaya. Mereka bertanya kepada rohaniawan, saya tahu saya harus berdoa, saya tahu saya harus berdiam di dalam hadirat Allah. Tapi saya sudah berdoa, saya sudah bahkan berpuasa, tapi kok sakit hati ini gak hilang?
Tapi kok rasa tidak enak ini masih terus menghantui diriku dan membayang-bayangi setiap langkahku. Kenapa seperti itu? Nah, umat yang diberkati Tuhan, yang kemudian Asaf ajarkan kepada kita adalah seperti ini. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22 terlebih dahulu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, ini tadi ayat sebelumnya di ayat 16 dan seterusnya, dia sudah ada di hadirat Tuhan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi ayat 21 dia masih berkata, hatiku masih sakit, hatiku masih kesal. Nah, lihat umat percaya, tadi saya katakan mungkin kita juga mengalami hal yang tidak berbeda dengan Asaf. Dan ada banyak orang yang bingung, kenapa ya kok aku gak merdeka-merdeka? Dan apa yang terjadi, ada banyak orang kemudian menjadi frustasi, stres. Dan iblis mulai mengilik telinga mereka dan berkata begini, buat apa kamu berdoa? Buat apa kamu ada di hadirat Allah? Buat apa? Udah gak ada gunanya kan? Tuhan gak menolong kamu kan? Tuhan gak merdekakan kamu kan? Percuma kan? Percuma. Mungkin pikiran-pikiran itu mulai merasuk di pikiran kita hari ini. Dan tidak sedikit orang kemudian menjauh dari Tuhan. Mengurangi kegiatan doa mereka, persekutuan mereka, semangat mereka untuk mengejar Tuhan dikurangi, menjauh dari Tuhan. Bahkan ekstrimnya, ada lagi orang yang berkata begini, sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Percuma, aku sudah mencoba ini, aku sudah mencoba itu di dalam Tuhan. Nggak ada faedahnya, nggak ada berkatnya, percuma. Umat percaya yang diberkati Tuhan, saya berdoa, kiranya bukan itu yang kita putuskan dalam langkah kita. Bukan sikap itu yang kita akan lakukan ketika kita belum melihat perubahan dalam hidup kita. Ketika kita belum melihat kemerdekaan di hati kita. Mari kita lihat apa yang Asaf ajarkan kemudian dalam Mazmur ini. Ayatnya yang ke-23. Tetapi, kalimat yang pertama berkata, aku tetap di dekatmu. Ini sesuatu yang powerful, umat percaya. Nggak peduli doamu belum dijawab. Nggak peduli situasi belum dibukakan. Belum ada perubahan. Tetapi ambil keputusan, tetapkan iman, tetapkan hati. Bahwa apapun yang terjadi, aku tetap dengan Tuhan. Aku tidak berubah dengan Tuhan. Sekalipun rasanya ketika aku berdoa gak ada sesuatu yang aku rasakan. Aku sudah berpuasa dan pernikahanku belum diubahkan. Sakit penyakitku belum disembuhkan. Atau aku masih melihat orang-orang menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada perubahan. Tetapi tetap mengambil keputusan. Untuk aku tetap di dalam Tuhan. Bersama Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan continually, ya, senantiasa, selalu, terus menerus. Jadi tidak ada hentinya. Jangan menjauh, jangan mengurangi, atau bahkan jangan hentikan kebersamaanmu dengan Tuhan. Tetap. Mungkin kita akan bertanya lagi, sampai kapan, Pastor? Sampai kapan? Terus sampai Tuhan yang menjawab. Ada istilah pray until happen, gitu kan? Push. Okay? Berdoa terus sampai terjadi. Ya. Jangan henti-henti, jangan menyerah. Terus. Ya. Dan apa yang luar biasa yang kita bisa pelajari ketika kita berkeputusan untuk tetap di dalam Tuhan. Maka kalimat berikutnya berkata begini. Engkau memegang tangan kananku. Umat percaya yang diberkati Tuhan. Tangan kanan itu lambang kekuatan. Tangan kanan itu lambang kekuasaan. Dan ini dikatakan bahwa Tuhan memegang tangan kanan kita, kekuatan kita, kekuasaan kita. Artinya apa?
Kalau kita terus bertahan dengan Tuhan, kalau kita terus tetap continue dengan Tuhan, maka kekuatan kita akan dikuasainya, akan dikendalikannya. Nah, ini yang harus dicapai ketika engkau bertahan dengan Tuhan. Bukan terlebih dahulu persoalan selesai, sakit penyakit sembuh, ya, keuangan dipulihkan, bukan itu dulu. Tapi di tengah pergolakan jiwa kita, di tengah ya emosi yang naik turun dalam hidup kita, kita merasakan ketika kita memutuskan dengan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menguasai kita, Tuhan mengendalikan kita. Nah, ini yang harus kita rasakan dan pasti akan terjadi, umat percaya. Kalau kita lagi kesel sama orang, rasanya kita mau berang aja sama orang itu, betul? Kalau ada orang nyakitin kita, rasanya kita mau bales dia lebih kejam lagi. Kalau ada kesedihan menimpa kita, rasanya kita mau meratap seperti orang yang kehilangan pengharapan. Nah, Alkitab katakan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, hasrat-hasrat yang demikian akan dikendalikannya. Keinginan untuk membalas orang, keinginan untuk iri hati, keinginan untuk memaki, keinginan untuk menghakimi yang buruk-buruk yang kita mampu karena kita punya kekuatan tadi dikatakan. Kita bisa melakukan itu. Tetapi kekuatan Tuhan mengendalikan hal itu. Kalau Tuhan di dalam hidup kita, seyogianya kan Tuhan lebih kuat, umat percaya. Tuhan lebih besar. Nah, kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia akan tahan kita. Sama seperti kalau misalnya ya, Anda melihat ada tayangan-tayangan orang berkelahi gitu dan ingin saling memukul, maka ada orang-orang yang berkeinginan untuk memisahkan mereka. Nah, sometimes orang yang memisahkan mereka itu akan melakukan tindakan di mana dia akan pegang orang yang lagi berkelahi ini. Dia akan peluk supaya apa? Orang yang berkelahi ini, nggak memukul, nggak melawan, ya nggak melakukan sesuatu. Dia peluk. Saya mau katakan, Tuhan kita melakukan itu sama kita. Dia akan peluk kita. Mungkin ada orang yang berkata, aku udah gak kuat lagi, aku udah marah sama orang itu, udah keterlaluan dan lain sebagainya. Tuhan peluk kita. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang mengalami hal seperti itu, yang akhirnya terjadi adalah dia menangis di pelukan itu. Dia diam, dia menangis di pelukan itu. Sama seperti itu Tuhan akan lakukan sama kita. Dia akan tahan kita, dia akan peluk kita, dia akan kendalikan kekuatan kita. Yang kemudian mungkin kita hanya bisa menangis di pelukan Tuhan. Kita hanya bisa berserah di dalam kekuatan Tuhan. Nah, itu indahnya. Kalau kita memutuskan untuk tidak menjauh dari Tuhan, umat percaya. Mari, ya, tetap bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dan izinkan kekuatan Tuhan dan rasakan, alami. Kalau sampai sudah ada di dalam Tuhan tetapi kok rasanya yang tadi saya terangkan tidak terjadi, mari lihat lagi. Lihat lagi. Apakah mungkin kita harus berjuang untuk lebih berserah kepada Tuhan? Mari, karena itu yang harus terjadi. Tuhan akan mengendalikan kekuatan kita. Dan apalagi nanti yang akan kita terima, kita akan sharing lagi pada kesempatan yang lainnya ya, umat percaya. Poin ini terlebih dahulu saya bagikan kepada Anda pada hari ini. Ya, jadi rasakan ketika hari ini engkau tetap bersama dengan Tuhan. Rasakan kekuatannya mengendalikan kekuatanmu. Pelukannya memeluk dirimu. Dan engkau tenang di dalam Tuhan. Roh Kudus akan lakukan itu bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Saya percaya itu salah satu tindakan yang indah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu, di dalam kelemahan kami, disitulah kasih setiamu
kasih karuniamu berlimpah-limpah. Tuhan, seringkali kami juga putus asa ketika kami sudah berdoa, sudah ada di dalam hadirat-Mu, tetapi kenapa belum terjadi perubahan? Kenapa masih merasa hal-hal yang tidak nyaman? Dan mungkin ada di antara kami yang mulai perlahan-lahan meninggalkan Engkau, menjauhi Engkau. Tetapi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, aku berdoa, kiranya tidak ada satu orang pun yang memiliki kerinduan, keinginan demikian. Tetapi biar hari ini kami mengambil komitmen di hadapan Tuhan, bahwa kami akan tetap dengan Engkau. Apapun yang terjadi, kami akan tetap dengan Engkau. Kami akan berlanjut dengan Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami memutuskan untuk berlanjut dengan Engkau, maka kami akan mengalami bagaimana Tuhan menguatkan kami. Tuhan mengendalikan kekuatan kami agar kekuatan kami tidak digunakan dengan salah. Tidak digunakan untuk hal-hal yang keliru. Tetapi kami bisa berserah di dalam Engkau. Kami bisa melakukan apa yang benar di dalam Engkau. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Aku berdoa bagi setiap umat percaya yang hari ini berjuang dengan kedagingannya. Berjuang dengan kemarahannya. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi hati dan pikiran mereka. Tuhan, biarkan mereka merasakan pelukan-Mu hari ini. Biarkan mereka merasakan penyertaan-Mu hari ini. Kalau mereka mau menangis di kaki-Mu, biarlah tangisan itu keluar dari kehidupan mereka. Dan mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa. Dalam tantangan, pergumulan, masalah, perasaan yang tidak nyaman, Tuhan nyatakan pribadi-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Dan aku berdoa, aku pegang janji Tuhan, bahwa ada kelegaan, ada kemerdekaan ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah anak-anak-Mu, biarlah terus mereka mengandalkan Tuhan dalam pernikahan, rumah tangga, studi, pekerjaan, pelayanan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan dengan bilur-bilur Kristus. Kalau ada yang memerlukan berkat secara material, biarlah Tuhan kasih hikmat dan jalan keluar, supaya keuangan mereka dipulihkan. Kalau ada pokok-pokok doa yang lainnya Tuhan, mungkin kerinduan untuk bekerja, anak masuk sekolah, Tuhan Engkau yang akan buka jalan dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dari pemimpin tertinggi sampai dengan pemerintah daerah, juga Engkau terus kendalikan dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami terus berjalan dari kedamaian lepas kedamaian. Bahkan mereka pun terima kebenaran, menerima kasih Kristus dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap pemirsa yang setia bersama-sama dengan kami. Biar setiap pemirsa yang mengikuti video lepas video atau tayangan lepas tayangan boleh menangkap hatinya Tuhan dan bertumbuh dewasa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami materaikan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih umat percaya dimanapun Anda berada. Kami senang sekali Anda mengikuti setiap tayangan yang kami sampaikan dan kiranya Anda bertumbuh dan diberkati olehnya. Jangan lupa kalau Anda belum subscribe-lah channel kami dan juga pencet tombol like, berikan komen yang membangun dan yang terlebih lagi bagikan tayangan ini kepada kekasih-kekasih, rekan, ya sekerja, handai tolan, kerabat, keluarga supaya mereka juga turut diberkati. Kita akan bertemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.